Halo semua, saat ini kita akan membahas tentang perbandingan sistem pemerintahan di Indonesia dan di Malaysia, dan juga perbandingan sistem pemerintahan di Indonesia dan di Jerman. Namun sebelum itu, kita perlu mengetahui apa sih itu sistem pemerintahan? Jadi, sistem pemerintahan adalah cara suatu negara diatur atau dikelola. Sistem pemerintahan di Indonesia adalah sistem republik dengan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Indonesia juga menerapkan prinsip pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Eksekutif bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan negara dan dipimpin oleh presiden. Legislatif bertanggung jawab atas pembuatan undang-undang dan pengawasan terhadap pemerintah di Indonesia. Yudikatif bertanggung jawab atas penegakan hukum dan penyelesaian sengketa. Di Indonesia, badan yudikatifnya dipimpin oleh Mahkamah Agung. Sistem pemerintahan di Malaysia adalah sistem monarki konstitusional dengan pemerintahan parlementer, yang di Pertuan Agung atau Raja adalah kepala negara, sementara Perdana Menteri adalah kepala pemerintahan. Badan legislatif di Malaysia. Yang pertama, Dewan Negara, yaitu dewan yang terdiri dari anggota-anggota yang ditunjuk oleh Yang di Pertuan Agung dan majelis yang mewakili negara bagian Malaysia. Majelis Nasional berperan dalam memberikan usulan dan mempertimbangkan undang-undang yang diusulkan oleh Dewan Rakyat. Yang kedua, Dewan Rakyat, yaitu dewan yang terdiri dari anggota-anggota yang dipilih secara langsung oleh rakyat Malaysia dalam pemilihan umum. Dewan Rakyat memiliki wewenang untuk membuat dan mengubah undang-undang serta menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah. Jadi, kesimpulan dari perbandingan sistem pemerintahan di Indonesia dan di Malaysia adalah yang pertama, Indonesia menerapkan sistem republik presidensial, sedangkan Malaysia menerapkan sistem monarki konstitusional. Yang kedua, di Indonesia, presiden dipilih langsung oleh rakyat, sedangkan di Malaysia, yang di Pertuan Agung dipilih dari antara raja-raja negara. Yang ketiga, di Indonesia, kekuasaan eksekutif dipegang oleh presiden, sedangkan di Malaysia, kekuasaan eksekutif dipegang oleh Yang di Pertuan Agung dan kabinet dipimpin oleh Perdana Menteri. Jerman menganut sistem pemerintahan parlementer. Kanselir atau kepala pemerintah harus mendapat dukungan mayoritas di Parlemen Federal atau Bundestag. Presiden Jerman adalah kepala negara, tapi perannya lebih bersifat simbolis dan representatif. Sistem kepartaian Jerman menganut multipartai, dengan dua partai besar yang sering mendominasi yaitu Partai Demokrat Kristen dan Partai Sosial Demokrat. Kekuasaan legislatif berada di tangan dua badan parlemen, yaitu Bundestag atau Parlemen Federal dan Bundesrat atau Majelis Perwakilan Negara Bagian. Kekuasaan yudikatif dipegang oleh sistem peradilan yang independen, termasuk Mahkamah Konstitusi Federal. Jadi, kesimpulan dari perbandingan sistem pemerintahan di Indonesia dan di Jerman adalah yang pertama, Indonesia menerapkan sistem presidensial, sedangkan Jerman menerapkan sistem parlementer. Yang kedua, di Indonesia, presiden dipilih langsung oleh rakyat, sedangkan di Jerman, presiden federasi dipilih oleh Majelis Federal. Yang ketiga, di Indonesia, kekuasaan eksekutif dipegang oleh presiden, sedangkan di Jerman, kekuasaan eksekutif dipegang oleh presiden federasi dan kanselir. Sekian dari saya, terima kasih.